Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan taklim malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan malam hari ini insyaallah kita masuk bab yang baru, pembahasan yang baru, yaitu bab yang ke-10 dengan judul bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannata. Bab siapa yang mendapati kedua orang tuanya namun dia tidak bisa masuk surga. Ya, di sini disebutkan satu buah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Khalid bin Makhlad, telah menyampaikan kepada kami Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail. Dia mengatakan telah menyampaikan kepada kami Suhail an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ragima anfuhu qalu ya Rasulullah man, qala man adraka walidayhi indahu al-kibaru aw ahadahuma fadakhalan nar. Nah, di sini jemaah sekalian, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Cuman satu buah hadis, meskipun sebenarnya hadis yang berbunyi seperti ini sebenarnya ada beberapa bentuk periwayatan dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang serupa atau yang mirip seperti ini. Kalau biasa hadis yang normal atau yang biasa kita dengarkan jamaah sekalian adalah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Pada saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima amanta, kenapa engkau mengaminkan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang masyhur jemaah sekalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin naik ke atas mimbar itu, karena kita tahu bahwa mimbarnya Nabi itu memiliki 3 anak tangga, dan di setiap anak tangga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Maka ketika ditanya oleh para sahabat, Nabi jelaskan bahwa Jibril tadi sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke atas mimbar beliau datang dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kecelakaanlah bagi orang yang mendapatkan kedua ibu bapaknya atau salah satu di antaranya kemudian dia tidak masuk surga. Qul amin, katakan amin. Maka diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kecelakaanlah orang yang
disebutkan namamu pada dirinya sedangkan dia tidak berselawat kepadamu, katakan amin, maka Nabi mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga adalah kecelakaan bagi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian selesai dari bulan Ramadan sedangkan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Qul amin. Nah, inilah salah satu di antara hadis jamaah sekalian yang kalau kita lihat dalam salah satu teks hadis Nabi SAW ini masuk dalamnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Hanya saja jemaah sekalian dengan sedikit ada perubahan atau ada sedikit redaksi yang berbeda di mana di dalam hadis ini secara khusus Nabi SAW memulainya dengan mengatakan ragima anfuhu sebanyak 3 kali. Ragima anfuhu, ragima anfuhu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat juga di sini ada perbedaan antara judul babnya dengan bunyi hadis dari Nabi SAW. Kalau kita baca judul babnya ini, beliau mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, man adraka walidayhi, siapa yang mendapati ibu bapaknya, artinya ibu bapaknya masih hidup, falam yadkhul al-jannah, kemudian dia tidak masuk ke dalam surga. Sedangkan di dalam hadis Nabi SAW itu justru kebalikannya. Justru Nabi mengatakan fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam api neraka. Nah, ini jamaah sekalian tentu saja redaksi yang berbeda antara hadis Nabi SAW dengan bunyi redaksi judul yang diberikan oleh Imam Bukhari. Tapi sebenarnya maknanya kurang lebih hampir sama, bahwa orang yang masuk ke dalam api neraka maka dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jamaah sekalian perlu kita fahami bahwa dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika dikatakan fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam surga, maka dia masuk ke dalam neraka, maka itu mesti dilihat juga jenis dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dosa apa yang dia lakukan sampai dikatakan dia masuk ke dalam api neraka. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa dia itu adalah dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam, ketika dikatakan fadakhalan nar, maka itu sifatnya adalah ancaman. Ya, dia diancam dengan api neraka ketika dia melakukan dosa besar itu. Meskipun keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para pelaku dosa besar itu jamaah sekalian, kalau dia meninggal dunia tidak sempat meminta ampun kepada Allah, maka dia masuk dalam tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu artinya dia di bawah kehendaknya Allah SWT. Jika Allah SWT berkehendak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa besarnya. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazab dia terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, setelah dosa-dosanya bersih, barulah kemudian dia dikeluarkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, sedangkan kalau dikatakan falam yadkhul al-jannah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, jamaah sekalian. Ini juga dikomentari oleh para ulama kita. Terkadang ada beberapa hadis-hadis seperti hadis ini, jamaah sekalian. Hadis ini kan sebenarnya orang yang tidak memanfaatkan kondisi dan keadaan keberadaan orang tuanya, ibu, bapak, salah satunya atau kedua-duanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga atau dia masuk ke dalam api neraka, maka apa maknanya di sini falam yadkhul al-jannah, dia tidak masuk surga, maksudnya adalah lam yadkhul al-jannata dukhulan awwaliyan. Artinya dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dia harus singgah dulu di dalam api neraka. Nah, ini juga salah satu di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama kita ketika Nabi SAW memberikan ancaman dengan dosa-dosa tertentu bahwa pelakunya akan masuk ke dalam api neraka, maka itu maknanya jamaah sekalian bahwa dia akan masuk ke dalam api neraka dan tidak masuk surga dukhulan awwaliyan. Nah, sebagai contoh misalnya di antara hadis Nabi SAW, hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah qati'. Siapa yang dimaksud dengan qati'? Qati'ur rahimin, orang yang memutus tali silaturahimnya. Itu dalam hadis yang sahih.
Nah, maknanya apa jemaah sekalian? Maknanya bahwa kita tahu bahwasanya memutus tali silaturahim itu adalah dosa besar. Tapi dosa besar ini jemaah sekalian tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, kecuali kalau dia meyakini bolehnya atau halalnya sesuatu yang diharamkan, dan itu adalah sesuatu yang jelas dalam agama kita. Contoh misalnya membunuh jemaah sekalian dosa besar, dan kita tahu dia adalah sebuah dosa. Ketika ada orang meyakini bahwa membunuh itu hukumnya boleh dan halal, maka dia dengan keyakinan itu dia telah kufur, keluar dari agama Islam, karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dengan ayat dan dalil yang jelas. Contoh yang lain misalnya ada yang mengatakan bahwa babi dan anjing itu hukumnya halal, boleh. Padahal kita tahu dalil-dalil menjelaskan, Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa babi dan anjing itu hukumnya najis, hukumnya haram. Kalau ada yang meyakini bahwasanya babi dan anjing ini hukumnya halal dan boleh dimakan, dan dia yakini itu jamaah sekalian, dan dia bukan orang yang misalnya orang yang baru masuk Islam, atau dia tidak mengenal dan tidak mengetahui dalil, orang yang jahil dan seterusnya, tapi dia orang yang sudah tahu hukum, akan tapi dia tetap menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, maka inilah yang mengeluarkan dia dari agama Islam, karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau sebaliknya dia haramkan sesuatu yang dihalalkan. Nah, oleh karena jemaah sekalian, para ulama kita menjelaskan kalau ada dosa-dosa yang seperti ini tidak sampai dia pada derajat mengeluarkan orang dari agama Islam, kemudian diancam bahwa dia tidak akan masuk surga, seperti hadis itu tadi, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Ulama kita menjelaskan ai la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan, bahwasanya dia tidak akan bisa masuk surga tanpa, melainkan harus transit dulu atau singgah dulu di api neraka, waliyadzubillah. Nah, olehnya itu ini salah satu di antara maknanya bahwa dia tidak akan mungkin memiliki kesempatan untuk langsung bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hadisnya ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang melakukan dosa ini, padahal dosa itu sendiri bukanlah dosa yang mengeluarkan orang dari ajaran agama Islam. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, di sini meskipun ada perbedaan redaksi, namun maknanya kurang lebih hampir sama. Ketika Imam Bukhari mengatakan lam yadkhul al-jannah, kemudian Nabi mengatakan fadakhalan nar, itu artinya bahwa orang ini diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga secara dukhulan awwalian. Artinya dia tidak akan bisa langsung masuk surga, kecuali dia harus masuk ke neraka dulu. Karena apa? Karena besarnya kesempatan yang diberikan kepada hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dimanfaatkan oleh hamba itu untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, di sini jamaah sekalian ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan berkaitan dengan hadis ini. Nabi mengatakan ragima anfuhu, ragima anfuhu, ragima anfuhu. Apa maknanya? Ragima anfuhu, anfu itu jamaah sekalian adalah hidung. Al-anf itu artinya adalah hidung. Sedangkan ar-ragim atau ar-rigam itu artinya adalah pasir atau tanah yang bercampur dengan pasir atau sedikit pasir. Nah, itu makna ar-rugam atau ar-rigam. Nah, Nabi mengatakan di sini ragima anfuhu, maknanya bahwa orang itu, hidungnya orang itu dipenuhi pasir atau dipenuhi tanah. Nah, itu maknanya. Jadi kalau dikatakan ragima anfuhu, artinya hidungnya orang itu dipenuhi oleh tanah atau dipenuhi oleh pasir. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa makna ragima anfuhu artinya kepalanya itu di tanah atau kepalanya itu ke tanah. Makanya dia diibaratkan oleh Nabi SAW dengan menggunakan hidung, karena kalau hidungnya orang itu sudah bertemu dengan tanah, itu berarti kepalanya sudah ke tanah itu. Maknanya apa jamaah sekalian? Maknanya ragima anfuhu itu artinya adalah makna kecelakaan bagi seseorang. Nah, kalau dikatakan ragima anfuhu artinya orang ini akan celaka, orang ini akan binasa. Nah, ini ada kandungan doa sebenarnya dari Nabi SAW. Sekaligus juga sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa sabda Nabi ragima anfuhu itu artinya doa dari Nabi SAW. Nah, meskipun kita mesti faham juga jangan sekalian bahwa terkadang Nabi SAW itu mengucapkan kalimat-kalimat tertentu
maknanya isinya adalah kandungan doa yang buruk kepada seseorang, tapi Nabi SAW tidak menginginkan makna hakikatnya dari doa itu. Nah, sebagai contoh jemaah sekalian, ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa nanti dalam kehidupan akhirat di dalam api neraka disebabkan karena dosa-dosa lisan kita, dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan?" Maka di situ Nabi SAW mengatakan, "Thaqilat ka ummuka." Thaqilat ka ummuka artinya itu dalam bahasa Arab jemaah sekalian, dalam kebiasaan orang-orang Arab, kalau orang mengatakan thaqilat ka ummuka itu berarti dia adalah doa keburukan bagi seseorang. Thaqilat ka ummuka itu maknanya kurang lebih makna bahasanya jemaah sekalian, thaqila itu artinya berat. Thaqilat ka ummuka itu artinya maknanya kurang lebih bahwa ibumu itu menyesal karena mengandung dan melahirkan dirimu sendiri. Nah, itu maknanya. Thaqila itu artinya berat, sulit. Ketika dikatakan thaqilat ka ummuka itu berarti ibumu menyesal melahirkan kamu. Ada juga ulama mengatakan thaqilat ka ummuka artinya ibumu kehilangan dirimu. Maksudnya dia akan binasa dan ibunya akan kehilangan dirinya. Itu diantara makna. Namun jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan terkadang Nabi SAW mengucapkan hal-hal perkataan yang seperti ini, namun tidak difahami secara zahirnya bahwa Nabi menginginkan mendoakan keburukan bagi sahabatnya. Akan tetapi itu adalah respon yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa perkataan yang disampaikan oleh sahabat ini kepada Nabi SAW perkataan yang luar biasa berat sebenarnya menurut Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi seorang Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal dalam hadis yang sahih dikatakan afqahun nasi bil halali wal haram. Jadi para sahabat itu jamaah sekalian, mereka itu orang-orang yang sudah punya istilahnya sudah punya takhasus atau sudah punya konsentrasi masing-masing. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang paling lembut kepada umat Nabi, Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas dengan hukum terhadap umat Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling pemberani dari umat Nabi SAW. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling faham tentang masalah halal dan haram dari umat Nabi SAW. Nah, oleh karenanya ini Nabi SAW ketika ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasulullah, benarkah itu ucapan-ucapan yang kita sampaikan dalam kehidupan dunia ini nanti itulah yang akan menyebabkan kita diseret di dalam api neraka atau dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT?" Maka di situ muncul perkataan Nabi, "Thaqilat ka ummuk." Nabi SAW seakan-akan tidak percaya kenapa bisa Mu'ad bin Jabal itu mengatakan perkataan yang seperti ini. Nah, ini juga jamaah sekalian mirip-mirip seperti ketika Umar bin Khattab di masa pemerintahan beliau kaget mendengarkan perkataannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah salah seorang sahabat Nabi yang mulia jamaah sekalian, ketika Umar bin Khattab berhasil membuka benteng Palestina dan sudah menguasai Palestina bersama pasukan beliau, maka beliau datang. Kemudian beliau datang dengan menggunakan pakaian yang compang-camping dan ditambal dengan 12 atau 13 tambalan. Nah, pada saat itu kemudian sahabat Nabi yang satunya Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya melihat Anda ini harusnya jangan datang dengan pakaian yang seperti ini, harusnya datang dengan pakaian pembesar sebagaimana Nabi SAW ketika datang orang-orang yang ingin belajar kepada beliau dari jazirah Arab, dari pedalaman dan sebagainya yang dikenal dengan Amul Wafud. Ketika pada tahun itu Nabi SAW sudah memenangkan banyak pertarungan melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Akhirnya mulailah berdatangan jamaah sekalian utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab untuk datang mendengarkan dakwah Nabi SAW di kota Madinah. Maka pada saat itu Nabi SAW memang mengkhususkan, Nabi itu pakaiannya beliau jamaah sekalian itu umumnya kebiasaan Nabi itu berpakaian, beliau pakaiannya seperti pakaian jamaah haji dan jamaah umroh, ya, dengan menggunakan selendang, rida dan menggunakan izar, sarung. Tapi ketika Nabi SAW didatangi oleh utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab tersebut, maka Nabi mengkhususkan satu baju beliau yaitu jubah berwarna hijau. Kalau beliau didatangi oleh seseorang atau sebuah utusan, maka Nabi SAW akan menggunakan pakaian tersebut untuk menyambut mereka. Ya, makanya Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Saya melihat Anda ini bagusnya Anda pakai pakaian yang bagus, jangan pakai pakaian yang compang-camping seperti ini. Apalagi ada 12-13 tambalan
dipakainya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Umar bin Khattab memang orangnya seperti itu. Beliau orangnya hidup biasa jamaah sekalian dan tidak terlalu nampak bahwa beliau ini adalah khalifah. Akhirnya Umar bin Khattab setelah mendengarkan perkataan Abu Ubaidah seperti itu, Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah menyangka perkataan yang seperti ini bisa keluar dari mulutnya seorang Abu Ubaidah. Seandainya kamu itu bukan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sahabat Nabi yang mulia yang dekat dengan Nabi SAW, bahkan Abu Ubaidah itu seperti yang tadi kita bilang jamaah sekalian, Abu Ubaidah itu dalam hadis yang lainnya dikatakan beliau adalah orang yang paling wafa, beliau adalah orang yang paling amanah dari semua umat Nabi SAW. Itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, orang yang paling amanah dari umat Nabi SAW. Makanya Umar bin Khattab kaget, bisa-bisanya ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengatakan perkataan seperti itu. Makanya apa kata beliau jamaah sekalian? Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun qad a'azzana Allahu bi kitabihi, famahma ibtaghaina 'izzatan min dunihi adallana Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita ini kaum, kata Umar bin Khattab, kaum sekelompok manusia yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran, maka dimanapun dan dari apapun kita mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Al-Quran, maka pasti Allah akan menghinakan kita. Makanya Umar bin Khattab faham jamaah sekalian bahwa kemuliaan itu bukan datang dari kekuasaan, kemuliaan itu bukan datang dari pakaian, kemuliaan itu bukan datang dari jabatan kepemimpinan dan sebagainya. Kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan ternyata betul jamaah sekalian, ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Palestina, lalu kemudian dilihat oleh para rahib, orang-orang Nasrani pada saat itu, mereka melihat sebagian di antara mereka, dalam kisah disebutkan, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa inilah pemimpin yang telah dijanjikan dan telah saya lihat berkali-kali dalam mimpi saya, seorang pemimpin yang akan datang membebaskan Palestina, negeri Syam, dan pada pakaiannya itu terdapat tambalan sebanyak 12 atau 13 tambalan. Itu sudah dilihat mimpinya oleh para rahib, bahwasanya inilah orang yang akan membuka sekali lagi Palestina dari kalangan umat Islam. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, perkataan yang seperti ini, seperti ragima anfuhu, dalam kebiasaan Nabi SAW itu terkadang tidak diinginkan oleh Nabi SAW sebagai doa. Makanya sebagian ulama mengatakan, apa maknanya ragima anfuhu? Ini artinya ikhbar, pengabaran, bahwa Nabi mengabarkan jamaah sekalian, orang yang kondisinya seperti akan disebutkan dalam hadis ini, maka orang itu akan celaka, orang itu akan binasa. Dan Nabi SAW tidak mengatakan kebinasaan bagi orang itu, kecelakaan bagi orang itu. Karena itu berbeda jamaah sekalian. Beda ketika dikatakan bahwa ragima anfuhu itu maknanya doa dari Nabi, dan kalau dikatakan bahwa itu adalah ikhbar. Ikhbar artinya pengabaran, bahwa Nabi mengabarkan, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril, bahwa kalau ada orang yang kondisinya seperti yang akan disebutkan dalam hadis ini, maka ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya orang itu akan celaka. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Beliau kabarkan kepada para sahabat bahwa kalau ada orang yang seperti ini keadaannya, maka celaka itu orang itu. Nabi mengabarkan saja dan tidak mendoakan keburukan dan kecelakaan bagi orang tersebut. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling menginginkan bahwa semua umat Islam, kalau bisa semuanya umat beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga itu separuhnya dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di sini Nabi SAW sampai mengulang sebanyak 3 kali ragima anfuhu, ragima anfuhu, ragima anfuhu. Ini untuk menandakan Nabi SAW mengulang, terkadang beliau mengulang beberapa perkataan beliau supaya para sahabat itu menjadi fokus untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW sudah bertanya atau mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini, maka umumnya jamaah sekalian para sahabat akan memberikan perhatian. Makanya muncul langsung pertanyaan para sahabat, qalu ya Rasulullah man? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu orang yang celaka? Nah, sebelumnya jamaah sekalian, di sini dikatakan ragima anfuhu, hidungnya orang itu dipenuhi pasir, itu menandakan bahwa orang tersebut celaka, karena orang Arab itu jamaah sekalian menganggap bahwa hidung itu adalah salah satu di antara anggota tubuh yang mulia, karena dia letaknya ada di kepala. Makanya jamaah sekalian, jangan coba-coba kalau kita
bercanda atau bermain jamaah sekalian, maka jangan coba-coba bercanda bermain dengan orang-orang Arab kemudian kita permainkan kepalanya mereka. Itu penghinaan yang sangat besar. Sebagaimana mencium kepala seseorang, orang tua kah atau orang yang lebih senior dari kita atau seorang guru, seorang syekh dan seterusnya, mencium kepalanya itu adalah bentuk kemuliaan. Makanya kalau kita lihat dalam video-video biasa jamaah sekalian itu, kalau kita biasanya kan pemuliaan kepada orang yang lebih tua dari kita itu biasanya cium tangan. Kalau mereka enggak, bukan cium tangan. Kalau mereka adalah cium kepala. Nah, jadi kepalanya dicium, di keningnya jamaah sekalian itu yang dicium. Nah, beda lagi kalau kita lihat ini kebiasaan. Saya menceritakan tentang kebiasaan. Kalau kita lihat orang-orang Uni Emirat Arab jamaah sekalian atau daerah Khalij itu artinya daerah Teluk, Kuwait, kemudian Abu Dhabi dan sebagainya dan seterusnya, daerah-daerah sana, daerah-daerah Teluk, mereka itu jamaah sekalian kalau mau memuliakan seseorang, kalau kita biasanya kalau bertemu dengan sesama ikhwah biasanya kan cipika-cipiki ya, biasanya seperti itu. Kalau mereka bukan cipika-cipiki, kalau mereka itu jamaah sekalian hidungnya dengan hidungnya itu dipertemukan. Nah itu makanya biasanya jamaah sekalian hati-hati juga, jangan juga asal ini, kalau kita tidak tahu kebiasaan mereka jamaah sekalian, kita biasa bertemu dengan teman-teman dari mana, dari Kuwait dan sebagainya, kadang kita mau cipika-cipiki itu jamaah sekalian, itu ternyata mereka tahan tangan kita dan mereka justru mendekatkan hidungnya dengan hidungnya kita, karena kebiasaan mereka begitu. Jadi mereka itu bukan cipika-cipiki, tapi mereka hidungnya jamaah sekalian dengan hidungnya orang itu didekatkan dan disentuhkan. Nah, itu menurut mereka itu adalah bentuk pemuliaan. Itu adalah bentuk pemuliaan menurut urf dan kebiasaan mereka. Intinya jamaah sekalian, hidung itu adalah salah satu di antara anggota tubuh yang luar biasa. Salah satu anggota tubuh yang dimuliakan di sisi Allah SWT. Makanya dalam hadis yang sahih jamaah sekalian, Nabi SAW pernah menulis sebuah kitab kepada orang-orang Yaman. Dan di dalam kitab itu, dalam risalah itu, beliau menjelaskan tentang masalah diat. Diat itu adalah uang yang diberikan kepada keluarga yang dikriminalisasi. Ya, contoh misalnya ada orang dibunuh secara tidak sengaja misalnya, atau syibhu al-amdi, maka hukumannya bagi pelaku pembunuhan itu bukan kisos, tapi hukumannya adalah pembayaran diat. Nah, diat itulah pembayaran sejumlah harta jamaah sekalian. Jumlah harta diat itu adalah 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Jadi kalau dikatakan ad-diyatu itu artinya 100 ekor unta. Dan satu ekor unta jamaah sekalian berapa? Kurang lebih sekitar 70 juta dan sekitar itu. 70 sampai 100 juta. Nah, oleh karena kalau dibilang 100 ekor unta itu berarti 1 miliar. Nah, oleh karena jamaah sekalian, jadi di dalam agama kita disebutkan dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan bahwa kalau ada orang yang disakiti, dilukai jamaah sekalian pada tubuhnya, maka harus diperhatikan. Kalau yang dilukai itu adalah matanya misalnya buta jamaah sekalian salah satunya, maka satu bola mata itu jamaah sekalian berapa diatnya? Separuh diat. Nah, separuh diat itu berarti 50 ekor unta. Kenapa jamaah sekalian? Karena hitungannya berapa jumlah anggota tubuh yang disakiti, yang dilukai itu, itulah silakan dikali itu. Jadi kalau misalnya anggota tubuhnya, misalnya matanya itu yang dibutakan jamaah sekalian 1, sedangkan kita punya 2 bola mata, itu berarti 2 bola mata sama dengan 100 ekor unta. Jadi kalau 1 yang dibutakan jamaah sekalian, maka 1 itu berapa? Setengahnya 50 ekor unta. Nah, ini jari-jari misalnya, tangan misalnya, kalau satu tangan ini dipatahkan jamaah sekalian, maka diatnya berapa? 50 ekor unta. Karena dia punya 2. Kalau jari-jari jamaah sekalian, satu jari itu berapa? 10 ekor unta. Nah, ini 10 ekor unta ini. Kalau ini 2, 3, ini berarti semuanya berapa? 100. Gigi jamaah sekalian. Satu gigi itu kalau ada orang pukul kita dalam agama Islam, perhatikan jamaah sekalian, dalam agama Islam ada orang yang sakiti kita, yang pukul kita, rontok satu gigi kita, satu gigi itu dibayar 5 ekor unta. Nah, makanya hati-hati jamaah sekalian. Makanya agama Islam itu sangat mementingkan persoalan ukhuwah, menjaga persaudaraan dan sebagainya, dan menghindari persoalan polemik, pertengkaran, perkelahian dan sebagainya, karena ini masalah yang berat. Ya, kehormatan seorang muslim di sisi Allah SWT adalah sesuatu yang sangat besar. Termasuk jamaah sekalian hidung. Nah, hidung itu berapa hidung kita jamaah sekalian?
Satu, cuman satu. Jadi kalau hidung itu cuman satu dan ada orang yang berbuat zalim kepada kita, misalnya dia potong hidung kita jamaah sekalian, maka satu kali potongan itu jamaah sekalian itu 100 ekor unta. 100 ekor unta itu. Hidung ini 100 ekor unta dalam agama Islam. Hidung ini jamaah sekalian 1 M ini hidung ini. Makanya jangan macam-macam. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang bahwa saya tidak punya nikmat, saya tidak pernah dikaruniakan rezeki dan sebagainya, dalam agama Islam, dalam syariat Islam, ini bola mata ini saya sudah 50 unta. Dua-duanya ini 100 ekor unta. Satu hidung jamaah sekalian adalah 100 ekor unta. Lidah, satu lidah itu 100 ekor unta. Satu bibir jamaah sekalian, kan kita punya 2 bibir ya. Satu bibir itu berapa? 50 ekor unta. Satu telinga, kuping ini 50 ekor unta. Dua-duanya 100. Nah, inilah kemuliaan agama Islam yang saya sangat menghormati dan menghargai, menjaga kemuliaan seorang manusia, seorang muslim. Makanya dalam agama kita membunuh itu adalah salah satu di antara dosa besar yang membinasakan. Ya, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa jalan yang dibenarkan. Nah, itu adalah salah satu di antara 7 atau 8 dari dosa yang membinasakan seorang manusia. Nah, oleh karena jemaah sekalian, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ragima anfuhu, kecelakaanlah orang itu. Ya, karena orang tersebut ketika ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah man? Siapa itu orang yang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indahul kibaru au ahadahuma fadakhalan nar. Siapa yang mendapati ibu bapaknya sudah dalam keadaan tua di sisinya atau salah satu di antara keduanya, kemudian dia masuk neraka, artinya dia tidak masuk surga. Dalam hadis yang lain dikatakan itu sebaliknya. Kalau dalam hadis ini katakan fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan falam yadkhul al jannah. Nah, dia tidak masuk surga. Para ulama kita menjelaskan ini, hadis ini jemaah sekalian menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ibu dan bapak, kemuliaan orang tua, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sepantasnya untuk kita berikan bakti kita kepadanya dan tidak melawan dan tidak menyakiti mereka, membuat mereka menangis dan seterusnya. Dan para ulama kita menjelaskan bukan hanya dengan memberikan harta dan sebagainya jamaah sekalian, termasuk juga menyenangkan hati mereka, tidak membuat mereka menangis, memberikan kabar-kabar berita dan sebagainya, membantu mereka untuk melakukan amal soleh dan ketaatan dan seterusnya. Dan di sini secara khusus Nabi SAW menyebutkan al-kibar, kata-kata al-kibar jamaah sekalian, untuk menjelaskan bahwa semakin orang tua itu tua, semakin orang tua kita atau ibu bapak kita semakin uzur usianya, maka semakin besar kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nah, oleh karena semakin berat kehidupan mereka yang harus mereka lalui, semakin sulit mereka berjalan, semakin sulit mereka bergerak, berbuat, beraktivitas, maka semakin terbuka lebar pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah jamaah sekalian kalau dikatakan bahwasanya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, karena memang kemuliaan seorang ibu dan karena dia adalah salah satu di antara pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya al-walidani, ibu dan bapak itu adalah awsatu abwabil jannah. Kalau dikatakan awsatu abwabil jannah, itu berarti bahwa ibu dan bapak itu adalah pintu-pintu surga atau salah satu di antara pintu-pintu surga yang paling afdal, yang paling mulia. Nah, bukan yang paling pertengahan. Paling pertengahan itu artinya dalam bahasa Arab jemaah sekalian yang paling mulia. Makanya dalam hadis dikatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'al al-firdausal a'la." Kalau kalian meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, maka mintalah untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Fa innaha awsatuha. Karena sungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling pertengahan. Surga yang paling pertengahan itu artinya surga yang paling tertinggi, yang paling mulia. Bukan berarti surga Firdaus itu berada di tengah-tengah. Misalnya ini surga Adan dan sebagainya, kemudian surga Firdaus, kemudian masih ada lagi di atasnya. Enggak. Surga Firdaus itu surga yang paling tertinggi. Kenapa dikatakan surga yang paling pertengahan, awsatuha? Maknanya bahwa dalam agama kita kalau dikatakan al-wasat, pertengahan jemaah sekalian, itu maknanya adalah yang paling sempurna, yang paling afdal, yang paling tertinggi, yang paling mulia. Nah, oleh karenanya dalam hadis itu tadi, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan al-walidani, ibu dan bapak, awsatu abwabil jannah, itu adalah pintu-pintu surga yang paling tertinggi. Nah, makanya
Nabi SAW mengabarkan jemaah sekalian bahwa ketika seorang anak itu mendapati ibu bapaknya, kedua-duanya atau salah satunya sudah berada dalam usia uzur, maka itu adalah kesempatan. Allah SWT bukakan bagi dia kesempatan jemaah sekalian untuk bisa berbakti dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita mengatakan tadi bahwa berbakti kepada ibu dan bapak bukan hanya sekedar ya transfer uang misalnya, atau dikirimkan misalnya screenshot transfer yang kita kirimkan ke rekening bapak atau ke rekening ibu, bukan hanya sekedar itu. Datang dan bertanya, menanyakan kabar mereka jamaah sekalian, itu juga adalah bagian daripada bakti kepada ibu bapak. Datang bertanya tentang kabar mereka, menyenangkan hati mereka, bahkan menceritakan tentang cucu-cucunya jamaah sekalian, tentang anak-anak kita alhamdulillah sehat walafiat dan seterusnya, kemudian semakin aktif, belajarnya juga bagus. Itu sudah menyenangkan hati mereka. Dan kata Nabi SAW, di antara amalan yang afdal di sisi Allah SWT adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan perasaan senang bahagia kepada hati orang-orang beriman. Apalagi kalau yang dimaksudkan di situ adalah orang tua kita, maka semakin bertambah kemuliaan dan amalan tersebut. Olehnya itu jemaah sekalian, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, dalam ayat yang kita hafalkan bersama, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan katakan uff. Itu jemaah sekalian, kalau barangkali kita masih muda-muda, orang tua kita, ibu bapak kita masih muda-muda jemaah sekalian, barangkali kata-kata uff itu mungkin kecil, itu kemungkinan dikeluarkan. Tapi coba bayangkan, ya, ulama kita jelaskan, bayangkan kalau seandainya kita ini adalah orang yang sangat sibuk, kemudian kita punya perusahaan, anak-anak kita sedang sakit, istri kita dan seterusnya, kemudian orang tua kita menelpon dan minta kita datang temani orang tua kita sedang sakit, itu bagaimana? Apa kira-kira yang kita katakan pada saat itu? Di saat yang sama kita harus mengurus perusahaan kita harus hadir dalam rapat, sekian banyak rapat, kita harus menjaga juga anak-anak kita yang sedang sakit dan seterusnya. Banyak kesibukan, tapi pada saat yang sama Allah memberikan ujian kepada kita, orang tua menelpon. Itu ujian jemaah sekalian. Nah, disitulah dilihat itu, fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim. Disitulah Allah SWT melihat, ketika Allah SWT mendatangkan berbagai macam kesibukan dalam kehidupan kita, di usia muda kita, di saat-saat kita sangat produktif mencari harta dan sebagainya, kemudian datang informasi orang tua kita sakit di kampung dan seterusnya, orang tua kita tidak bisa ini, aktivitas semakin melemah dan sebagainya, sakit-sakitan. Itulah ujiannya. Nah, itulah ujiannya jemaah sekalian. Disitulah Allah SWT akan melihat hamba ini berbakti atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bakti kita kepada Allah salah satunya adalah berbakti kepada ibu dan bapak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mesti melihat jemaah sekalian, seorang muslim itu mesti melihat selalu kondisi dan keadaan harus selalu ditimbang dan dilihat dari sisi pandangan syariat. Harus itu selalu jamaah sekalian. Makanya ini pentingnya kenapa kita harus belajar ilmu agama. Karena apa? Salah kita memandang menggunakan kacamata ketika memandang sebuah masalah, sebuah urusan. Kalau kita menggunakan kacamata yang berbeda jamaah sekalian, itu hasilnya akan berbeda juga. Makanya selalu yang kita pergunakan adalah kacamata syariat. Kalau kita bertemu dengan sebuah masalah, ada masalah kehidupan dunia yang kita hadapi, maka yang dipandang itu adalah pandangan kacamata syariat. Kalau kacamata syariat melihat hukumnya jamaah sekalian tidak boleh, maka harus seperti itu juga. Meskipun sebenarnya perasaan kita tidak mau, meskipun perasaan kita tidak setuju, tidak sesuai dan sebagainya. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Seperti saudara-saudari kita di Palu misalnya. Ada kan kemarin itu, meskipun kita mendoakan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan kemarin itu sempat beredar berita, dan ini sempat disampaikan juga dalam sebuah majlis yang diadakan oleh Dewan Syariah jamaah sekalian. Itu disampaikan Ustadz kita, Ustadz Harman Tajang, pada saat itu beliau sampaikan bahwa ini masalah seharusnya dipandang dari sudut pandang kacamata syariat jamaah sekalian. Jangan hanya kemudian saya ingin mencari, kan ada sempat viral itu beritanya, seorang akhwat, seorang wanita karena sibuk mencari cadarnya jamaah sekalian, akhirnya dia meninggal tertimbun. Dia sibuk mencari cadarnya, dia tidak mau keluar jamaah sekalian kecuali dia harus menggunakan cadar. Kita tahu, kita hormati pilihannya jamaah sekalian, melihat bahwa cadar itu bagi dia mungkin hukumnya wajib, yang akhirnya dengan alasan itu juga dia akhirnya meninggal dunia. Tapi dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, yang seharusnya digunakan adalah kacamata apa? Kacamata syariat. Dan kacamata syariat melihat bahwa menyelamatkan jiwa itu lebih mulia jemaah sekalian.
Itu lebih mulia, bahkan harus menggunakan dan memanfaatkan, mengonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu juga dibolehkan kalau dia dalam kondisi darurat. Nah, oleh karenanya ini persoalan yang selalu harus kita lihat, kita timbang-timbang dengan kacamata syariat. Termasuk juga jamaah sekalian dalam kondisi seperti ini. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kita punya sekian banyak kesibukan, masalah di kantor dan sebagainya, kemudian orang tua datang, lalu kemudian meminta kita untuk tinggal bersamanya, atau kemudian keduanya sakit dan seterusnya, maka ini harus dilihat daripada kacamata syariat. Nah, kita harus menimbang-nimbang, melihat jamaah sekalian, yang mana yang paling aslah, yang paling maslahat, dan yang mana yang paling wajib untuk kita dahulukan. Nah, itulah kemudian kenapa kita katakan tadi kacamata syariat untuk melihat semua masalah itu adalah hal yang paling utama, supaya kita bisa keluar dengan jawaban yang paling baik. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, keberadaan orang tua kita dua-duanya atau salah satunya dalam keadaan mereka sudah tua renta jamaah sekalian, itulah kesempatan untuk berbuat kebaikan, kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Para sahabat itu selalu memanfaatkan, kalau ada kesempatan untuk berbuat kebaikan jamaah sekalian, maka mereka akan ambil kesempatan itu. Salah satu contohnya jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu jamaah sekalian, kata ulama kita, beliau dikenal dengan 4 mawaqif, kesempatan yang beliau manfaatkan bersama Nabi SAW. Itulah yang membuat beliau mulia di sisi Allah SWT. Bayangkan, tidak ada orang yang menemani Nabi SAW dalam keadaan yang paling genting kecuali Abu Bakar. Dalam 4 kesempatan itu jamaah sekalian. Yang pertama adalah ketika Nabi SAW melakukan hijrah. Tidak ada yang menemani Nabi SAW kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua adalah Yaumul Ghar. Yang pertama Yaumul Hijrah, ketika Nabi SAW hijrah. Sebelumnya jamaah sekalian adalah Yaumul Ghar. Yaumul Ghar itu artinya ketika Nabi SAW masuk ke dalam gua Thur bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada yang menemani Nabi SAW kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, diceritakan Abu Bakar itu sebelum Nabi SAW masuk ke dalam gua Thur, Abu Bakar meminta, ya Rasulullah, tunggu dulu di depan pintu gua, biarkan saya dulu yang masuk. Supaya apa? Abu Bakar khawatir jangan sampai nanti ada hewan berbisa, kalajengking, ular atau apa misalnya yang membahayakan keselamatan Nabi. Maka Abu Bakar dulu. Setelah dilihat jamaah sekalian, ternyata ada puluhan lubang di dalam gua Thur itu jamaah sekalian, itu dikhawatirkan oleh Abu Bakar jangan sampai ada hewan berbahaya. Maka beliau sobek-sobek dengan menggunakan dengan menggunakan imamah beliau atau menggunakan pakaian beliau, kain beliau, disobek-sobek pakaian beliau, kemudian disumpal itu semuanya. Tidak ada lagi hewan yang bisa keluar. Namun tersisa satu jamaah sekalian, ada satu lubang yang tidak tersisa lagi pakaian kainnya Abu Bakar As-Siddiq kecuali untuk lubang itu. Maka Abu Bakar minta kepada Nabi, ya Rasulullah, silahkan Anda masuk ke dalam, kemudian duduk di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Nabi SAW tertidur. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq sedikit bergerak jamaah sekalian, terbangun Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, malak ya Abu Bakar, kenapa engkau ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, nah, itu yang kedua jamaah sekalian, Yaumul Hijrah, Yaumul Ghar. Yang ketiga adalah Yaumul Ars. Yaumul Ars itu artinya apa? Ketika Nabi SAW jamaah sekalian berada di sebuah tenda dan tidak ada yang menemani Nabi SAW di dalam tenda itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Tenda yang dimaksud di sini adalah tenda ketika Nabi SAW melakukan peperangan Badar. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, ketika semua sahabat Nabi SAW ternyenyak dalam tidurnya, terlelap dalam tidurnya, yang terbangun untuk mengerjakan sholat ibadah berdoa kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW seorang. Beliau berdoa kepada Allah. Nabi, bayangkan jamaah sekalian, di malam itu, besoknya perang Badar ini jamaah sekalian, 314 orang lawan 1000 orang, Nabi SAW itu tidak tidur walaupun sedetik. Nabi berdoa kepada Allah sampai selendang Nabi SAW jatuh dari pundak beliau. Maka yang meminta Nabi SAW untuk tenang pada saat itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, sudah cukup doa Anda. Nah, lalu kemudian yang keempat, yang terakhir jamaah adalah Yaumul Thaqifah. Yaumul Thaqifah adalah ketika Nabi SAW sudah wafat dan semua orang-orang Ansar sudah berkumpul di rumahnya Bani Sa'idah untuk membaiat pemimpin orang dari kalangan orang-orang Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'ad kalau saya tidak salah. Namun yang pada saat itu datang dan meminta mereka untuk merelakan hal tersebut dan bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah adalah dari kalangan orang-orang Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Itulah yang kemudian memuliakan Abu Bakar As-Siddiq karena kesempatan itunya Mas. Kesempatan dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq ada kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau masuk dalam kesempatan tersebut. Tidak heran jamaah sekalian kalau beliau disebut sebagai Abu Bakar. Abu Bakar itu artinya bapaknya orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT muliakan kita semuanya dan memudahkan kita semua. Kita bisa berbakti kepada ibu dan bapak kita, dan kita bisa mendoakan dengan sebanyak-banyaknya menjadi anak-anak yang berbakti dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.